Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, kita mulai lagi. Jadi materinya pengoptimuman dan anti turunan. Nah, yang akan kita bahas nanti itu meliputi 4 bagian aja. Yang keempat latihan aja kan. Yang nomor 1 juga diantar aja. Diantar. Setelah itu kerjaan sendiri 2, 3 ya kan sudah ada pengantarnya. Kita lanjut dengan pengoptimuman yang berupa aplikasi dari maksimum minimum dalam kehidupan nyata ya. Nah, dari nanti ada beberapa masalah-masalah nyata, jadi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan selesaikan masalah tersebut dengan konsep maksimum atau minimum mutlak atau global. Yang kedua tentang kebalikan dari turunan yang kita sebut sebagai anti turunan. Ya, itu yang mau dibahas. Nah, sekarang kita akan lihat pengantarnya ya. Seperti apa pengantarnya? Ini katanya pengantarnya nih. Nah, ini. Jadi nanti ada masalah nyata, masalah real berupa kalimat ya, berupa kalimat. Misalnya kita ingin membuat sebuah kotak makanan. Kebetulan kan sekarang bulan puasa mau buka bersama, berarti kan membuat makanan kotak kan, nasi kotak. Kita ingin membuat kotak supaya isinya bisa banyak, tapi bahan yang tersedia, kertas, kartunnya yang tersedia diminimumkan, tapi isinya pinginnya banyak. Jadi di situ ada nasi, ada ayam, ada perkedel gitu kan. Kemudian sudah ada ayam, ada ikan juga gitu kan. Ini jadi ingat bulan puasa jadinya ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimumkan bahan yang tersedia untuk membuat kotak yang bisa memasukkan beberapa bahan ke dalamnya. Kita sebut saja volumenya gitu, penuh semuanya, tidak ada yang kosong. Ya, jadi yang kita ingin minimumkan tentunya apa? Bahannya. Berarti yang ingin diminimumkan adalah kartunnya berapa luas gitu kan? Nah, jadi yang ingin diminimumkan adalah luas permukaan dari kotak itu karena terkait dengan banyaknya kartun. Kartun kan dilihat dari permukaannya, luas permukaannya. Nah, langkah yang dilakukan setelah verbal begini, selanjutnya kita buat model secara matematis, ya. Jadi kita perlu memberikan di sini notasi, misalnya x panjang, y-nya misalnya tinggi, kemudian z-nya adalah lebar. Nah, berarti kan luas permukaan kotak Anda bisa hitung dari situ. Nah, sehingga Anda tinggal melihat siapa yang akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Sehingga Anda harus tentukan fx-nya. Fx-nya yang mana. Nah, setelah terbentuk modelnya, baru kita selesaikan dengan masalah maksimum minimum global. Atau mutlak, yaitu menggunakan uji turunan pertama, ya, uji turunan pertama. Kalau cuma ada satu, ya, kalau cuma ada satu titik ekstrimnya, maka menentukan ekstrim globalnya menggunakan uji turunan pertama, ya. Tapi kalau seandainya di situ selang tutupnya diberikan, Anda boleh menggunakan metode selang tutup, ya. Tapi seringkali dalam masalah real itu tidak ada selang tutupnya, jadi ambil aja uji turunan pertama. Kalau anti turunan ceritanya nanti turunan Anda tahu X kuadrat. Nah, setelah diturunkan dapat 2X. Nah, sekarang dibalik, ya. Apa anti turunan dari 2X? Apa anti turunan dari 2X? Yaitu X kuadrat. Ya, itu yang disebut dengan anti turunan.
Nah, ini nanti penting sekali nanti ketika nanti bicara tentang kalkulus, karena nanti akan ada teorema dasar kalkulus yang di SMA Anda kenalnya yang seperti ini. Integral dari A ke B fx dx atau x kuadrat dx. Ini kan sampai S3. Nah, Anda ginikan. Inilah teorema dasar kalkulus yang Anda kenal nanti. Sedangkan yang ini yang Anda kenal dengan anti turunan, ya, anti turunannya. Nah, kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama di sini mengenai pengoptimumannya. Jadi kalau ada soal kita formulasi model, ya. Jadi buat dalam bentuk model dengan cara pahami masalahnya, memahami masalahnya boleh menggunakan gambar atau diagram bebas. Pokoknya bagaimana masalah itu bisa Anda mengerti, ya, mengerti. Anda boleh menggunakan media untuk mengerti masalah tersebut. Misalnya Anda menggunakan gambar, Anda menggunakan diagram, lalu di situ Anda tuliskan variabel-variabelnya, ya, variabel-variabelnya. Nah, misalnya tadi kotak. Tentu untuk memahami kotak itu ya gambar kotak gitu kan. Lalu dikasih variabelnya, misalnya di sini x, di sini y, di sini z. Jadi Anda buat seperti itu yang pertama. Dan yang kedua tulis fungsi tujuannya apa atau fz-nya apa, fx-nya apa. Nah, tulis apa fx-nya. fx-nya apa dari x, y, z ini pasti ada hubungannya. Nah, kemudian lakukan dengan proses mencari maksimum atau minimum mutlak atau global. Nah, jadi Anda lakukan 3 langkah ini. Yang pertama, cari bilangan kritis. Yang kedua, gunakan metode selang tertutup atau uji turunan pertama. Ya, tergantung kalau ada titik ujungnya. Selang tutup, metode selang tutup. Kalau tidak ada titik ujungnya, Anda gunakan uji turunan pertama saja. Jadi lihat titik singular, titik ekstrimnya, atau bilangan kritisnya. Nah, setelah itu Anda dapatkan hasilnya. Nah, Anda tentu masih ingat uji turunan 1 dan 2. Ya. Nah, masih ingat ya. Nah, kalau seandainya maksimum, ini maksimum berarti perubahan dari positif ke negatif turunannya, tanda dari turunannya, ya. Demikian juga kalau minimum global dari negatif ke plus, negatif ke plus. Nah, sedangkan uji turunan kedua kita lihat perubahannya, ya, dari kalau Anda ingin maksimum global berarti F double C-nya negatif, sedangkan kalau minimum F double C-nya harus positif. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contohnya. Nah, sekarang ada masalah seperti ini. Ini ada jawabannya ya. Misalkan diberikan kotak berikut ya. Misalnya kita ingin mendesain sebuah kotak yang terbuka ya, karena kita ingin isi sesuatu di situ. Misalnya ada kotak terbuka mau dibuat dari selembar karton yang panjangnya masing-masing 12 cm ya, dengan cara memotong persegi kecil pada keempat sudutnya lalu menekuk sisinya. Seberapa besar persegi yang harus dipotong dari sudut agar kotak memiliki kapasitas tampung sebesar mungkin. Itu yang pertama, tentukan ukuran kotak yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Jadi solusinya seperti ini. Anda lihat gambarnya di sebelah kanan ini. Jadi kita potong-potong ininya. Jadi kita potong di sini supaya nanti kalau dilekuk enggak double gitu ya. Kita potong, baru dikasih notasi. Jadi langkah pertama dibuat, kita buat notasinya ya. Langkah pertama ini kelihatan nggak? Nah, ini. Jadi langkah pertama
kita buat seperti ini. Jangan lupa ukuran dari karton tadi adalah 12 kali 12. Karton tadi 12 kali 12. Nah, begitu kita lipat ke atas, maka yang terpotong itu misalkan panjangnya X. Karena berupa persegi, berupa segi 4, berarti di sini X, di sini juga X. Ya, berupa apa ini? Sisinya sama, ya. Ini X, panjangnya ini X, ini juga X. Berarti kalau kita lipat dia jadi tinggi. Ya, dia jadi tinggi. Sedangkan ini, yang ini, di sini X, yang ini juga X, sehingga sisanya tinggal 12 dikurang 2X. Ya. Demikian juga yang lebarnya yang di sini. Jadi di sini X, di sini juga X, sehingga yang ini panjangnya tinggal 12 dikurang 2X. Sehingga terbentuklah kotak tersebut. Nah, setelah kita memberikan notasi, kita buat fungsi tujuannya. Fx. Nah, tapi kalau di sini dipakainya V. Vx. Volume. Apa volume? Volume adalah tinggi kali panjang kali lebar. Tingginya X, ini tingginya. Panjangnya adalah 12 kurang 2X. Lebarnya juga 12 kurang 2X. Makanya di sini pangkat 2. Ya. Pangkat 2. Nah, selesai sampai situ. Anda boleh memfaktorkan kalau bisa, Anda faktorkan, kalau enggak apa-apa. Jadi kita tetap, misalnya difaktorkan begini. Itu tujuannya supaya nuruninnya gampang. Kalau dibiarkan pangkat 2 nurunin, Anda harus pakai aturan perkalian. Ya, aturan perkalian dan aturan rantai. Jadi terserah mau yang mana, bebas. Lalu kenapa X antara 0 sampai 6? Nah, kita lihat aja di sini. Kartunnya paling tinggi 12, paling besar 12, ya kan? Jadi di sini Anda lihat kalau begitu 12 dikurang 2X ini harus positif, ya. Ini harus positif. 12 dikurang 2X ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 12 lebih besar sama dengan 2X. Jadi X-nya lebih kecil atau sama dengan 6 yang ini. Lalu tinggi tidak boleh negatif, berarti ini harus lebih besar dari 0. Jadi X-nya antara 0 sampai 6. Ya. Sebenarnya Anda bisa menggunakan turunan pertama, karena kalau X sama dengan 0, lihat kalau X sama dengan 0 tidak ada kotaknya. Nggak ada kotaknya kan nggak ada tinggi. Nah, kalau X sama dengan 6, X sama 6 juga nggak ada kotaknya. Nah, jadi sebenarnya 0 sama 6 ini nggak masuk nanti kalau Anda ingin menggunakan langsung aturan uji turunan pertama. Nah, sekarang kita selesaikan dengan teori maksimum minimum. Nah, V-nya seperti ini kita turunkan. Nah, ini kebetulan nuruninnya kembali lagi nih sama aja dengan tadi kan dia tidak perlu difaktorkan, langsung aja ya. Jadi yang ini. Sehingga bilangan kritisnya adalah 2 sama 6. Hanya ada satu titik stasional yaitu sama dengan 2. Sedangkan 0 sama 6 titik ujung ya. Nah, metode selang tutup kita dapat ini maksimum global ya. Jadi uji turunan kedua Anda dapat yang F22 kurang dari 0. Itu artinya bahwa hasil V2 itu adalah maksimum global atau maksimum mutlak. Dengan demikian ukuran yang sesuai yang diinginkan itu adalah tingginya 2, sedangkan lebar alas ya, jadi panjang sama lebarnya itu adalah masing-masing 8. Ya, jadi 8. Jadi alasnya 8 kali 8 berupa kotak 8 kali 8. Berupa persegi 8 kali 8. Seperti itu. Pak, ya. Izin bertanya. Ya. Itu yang di uji turunan 2 kan nggak dimasukin V
double aksen 0 sama 6 itu karena dia merupakan selang tertutup apa gimana ya, Pak? Ah ya itu. Nah, kenapa ini sebenarnya dicampur ya? Jadi sebenarnya dengan sampai di metode selang tutup ini saja sudah menyatakan bahwa itu sudah maksimum global ya, sudah menyatakan maksimum global. Cuma mungkin penasaran, kita ingin kalau menggunakan uji turunan kedua benar nggak bahwa P double 2-nya itu negatif? Nah, ternyata ya benar. Nah, jadi sebenarnya sampai sini aja udah cukup ya. Jadi untuk meyakinkan kembali bahwa di dua itu double-nya V double 2 negatif dan ternyata benar negatif ya, sehingga benar dia maksimum. Itu juga dilihat dari gambar ini. Gitu ya. Oke? Baik, Pak. Ya. Kalau Anda kerjakan seperti ini juga nggak masalah sampai sini. Ya sampai sini Anda lihat di sini X sama dengan 2. Jadi kalau Anda menggunakan uji turunan pertama tanda F aksen, nah, tanda F aksen Anda masukkan di sini nolnya nggak usah dimasukkan karena kalau X-nya 0, X-nya 0, X-nya 6 kan tidak ada, ya kan? Tidak ada kotak karena tingginya 0, lebarnya 0 kan tidak ada kotak kalau tingginya 0. Anda kalau membeli tanah panjangnya 2 km tapi lebarnya 0 tetap aja tidak ada tanahnya ya, gitu seperti itu. Nah, sekarang di sini tinggal masukkan 6 aja, 2. Nah, tinggal cari aja tandanya. Kalau Anda masukkan 3 ke sini, 3 minus berarti minus, yang di sini plus. Berarti kan V2 adalah maksimum. Ya, maksimum. Nah, pakai itu juga nggak masalah. Oke? Nah, Pak. contoh yang kedua. Contoh kedua, ini lebar sekali. Misalnya Anda ingin mendesain kaleng minuman, jadi pas lagi tadi kita bikin kotak, ya, kotak makanannya, sekarang minumannya. Jadi Anda sekarang jadi pengusaha catering ini. Pengusaha besar ini karena sudah merancang kotaknya juga, apa namanya, kaleng untuk minuman, kotak untuk makanan. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara merancang kaleng minuman? Kalau seandainya dikasih ketentuan bahwa Anda ingin volumenya, ya, volume yang Anda ingin buat itu adalah 340 ml. Pokoknya isinya dimasukkan minumannya itu adalah 340 ml. Nah, kira-kira lalu ada lagi tambahannya nih. Harga bahan permukaan atas dan bawah 2 kali harga bahan permukaan samping. Yang sampingnya ini, karena kan yang permukaan bawah sama atas harus kuat ya. Jadi dikasih ketentuan. Permukaan atas sama bawah harganya 2 kali lipat dari yang samping. Nah, kira-kira seperti apa ukuran kaleng tersebut supaya biaya untuk bahan sekecil mungkin, tetapi minuman bisa masuk 340 ml. Ya. Nah, seperti itu. Jadi idenya seperti ini, coba perhatikan idenya dulu ya. Nah, supaya mudah Anda gambarkan dulu. Jadi kita gambar kaleng. Jadi tidak usah kaleng kayak gini, gambar berupa kaleng ya. Supaya mudah karena di sini kita ingin membuat notasinya. Nah, Anda ingat volume itu apa? Volume apa? Rumus volume silinder. Apa rumus volume? Ayo, apa rumus volume? Luas alas kali tinggi, Pak. Apa? Luas alas kali tinggi, luas alas lingkaran. Ya, luas alas kali tinggi, berarti kita butuh tinggi, T. Nah, ini yang namanya tingginya. Ya. Ini yang namanya tinggi.
Nah, sekarang luas alas. Luas alasnya berupa apa? Lingkaran, Pak. Lingkaran. Nah, luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat. Nah, berarti kita butuh R. Butuh R di sini. Nah, kalau begitu kita buat V sama dengan Pi R kuadrat T. Ya. Pi R kuadrat T itu adalah volumenya. Rumus volumenya. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu R sama T, sedangkan Pi ini adalah konstanta. Pi itu berapa? 3,14 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau seperti ini ada dua variabel, berarti di dalam soal itu harus ada kendala yang harus diperhatikan, satu kendala. Nah, ternyata ada, yaitu jika ya harga bahan permukaan atas dan bawah 2 kali harga bahan permukaan samping. Jadi ini kendala yang mengaitkan R sama T. Ya. Nah, sehingga nanti P-nya hanya fungsi dari satu peubah dalam RK atau T. Ya, nanti dalam bentuk apa. Nah, coba kita lihat di sini menggunakan apa? OR sama H ya. Nah, kita tadi menggunakan T, ini H. Nah, jadi nanti kita harus cari hubungan R sama H seperti apa. Nah, ini dilihat dari ini ya, dilihat dari kendala yang diberikan itu. Oke? Nah, jika harga bahan, sebenarnya dari sini juga bisa ya, karena P-nya diketahui. P-nya diketahui 108 pi sama dengan R kuadrat H, maka dengan demikian Anda dapat H-nya, yaitu 108. Oh, ini ada pi-nya ya. Nah, pi-nya habis, berarti 108 per R kuadrat. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam apa yang ingin dioptimalkan atau diminimumkan, yaitu ukuran kaleng ya, ukuran kaleng agar menghabiskan bahan sesedikit mungkin. Itu berarti yang dimaksud luas permukaan ya. Jadi yang dimaksud di sini luas permukaannya. Jadi Anda cari luas permukaannya ini. Luas permukaan sama dengan Anda buka nih kaleng nih. Anda buka kaleng ini. Nah, ini yang atasnya. Lalu ini yang sampingnya. Yang ini yang bawahnya. Yang ini R. Yang ini berapa? Apa? Ini apa? 108 per R kuadrat, Pak. H. Kan tinggi. Kan saya buka ini kalengnya. Karena yang diminta bahannya bahan. Yang diminta bahan kan. Dibuka ini. Berarti yang ini berapa? Yang dari sini ke sini? Berapa? Keliling lingkaran ya, Pak? Ya, keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Ya. Nah, jadi kalau begitu luas bahannya tinggal dua kali kalau keliling 2 pi R ya, berarti luas lingkaran 2 ya, ada 2 lingkaran, jadi ada 2 di sini. Pi R kuadrat ditambah luas persegi ini yaitu 2 pi R H ya. Nah, ini. Nah, jadi kita ingin minimumkan, jadi bukan yang V-nya ya, karena V-nya diketahui. Ternyata V-nya diketahui. Jadi yang kita ingin buat menjadi L dalam kurung R ya, jadi tinggal masukkan H-nya. Nah, lalu kita transformasi ke biaya ya. Nah, kita lihat jawabannya seperti ini. Jadi yang mau diminimumkan adalah biaya. Jadi pembuatan kaleng dengan luas permukaan A. Nah, ini tadi sudah tadi yang ini. Sekarang biaya bahan permukaan samping K rupiah, permukaan atas dan bawah berarti masing-masing 2K ya. Sehingga luas permukaan tadi kita sudah dapat ini
Sehingga biayanya adalah seperti ini. Nah, ini yang penting Anda lihat biayanya. Ya. Biayanya adalah ini adalah 2πr kuadrat 2K. Ini yang atas sama bawah ya. Dan ini yang samping yaitu 2πr H kali K. Biayanya hanya K saja. K. Yang samping K, sedangkan yang di atas sama di bawah ya adalah 2K. Jadi maksudnya biaya permukaan atas dan bawah. Jadi bukan yang atas 2K, yang bawah 2K, bukan. Tetapi biaya yang atas sama yang bawah itu 2K. Makanya di sini 2K yang bawah, ini yang bawah sama atas maksudnya. Kemudian yang ini itu yang samping. Nah, jadi kalau buat gini, nah ini tadi ya. Nah di sini biaya yang di sini adalah K. Nah, berarti luas permukaan ini tadi 2πr kan, lalu H. Nah, berarti biayanya per satuan luas adalah K, tapi kalau luasnya adalah 2πrh, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar ini. Yang ini ya. Nah, sedangkan yang bawahnya sama yang ini butuh 2K. Nah, berapa luasnya ini yang kedua ini? Nah, luasnya adalah 2πr kuadrat, 2 lingkaran. Nah, sehingga yang mau diminimumkan adalah yang ini ya, atau yang ini sama. Oke. Nah, sekarang fungsinya hanya bergantung kepada R. Nah, kita harus mencari R-nya berapa di bilangan kritisnya. Nah, kita lihat teori minimum globalnya. Nah, turunkan dapat R-nya sekian. R-nya -3 nggak boleh masuk karena tidak ada jari-jarinya minus. Ya, jadi R yang 3 yang dipakai. Nah, sebentar saya mau nge-charge dulu. Nah, kita dapat R-nya 3, kemudian kita uji. Terserah mau uji pakai apa. Nah, ini pakai uji turunan kedua lebih bagus, karena tinggal turunan keduanya, masukkan ternyata positif. Berarti benar, dia minimum global. Tapi kalau Anda ingin uji turunan pertama, nggak apa-apa. Di sini tulis 3 aja. Nah, tinggal lihat di sini aja. Ini, tanda aksen. Nah, coba masukkan 0 nggak. Jangan ya, karena per R kuadrat. Jadi masukkan 1. 1 berarti negatif, ini plus ya, jadi ini minimum. Jadi C3 itu adalah minimum. Nah, kalau R-nya dapat, hanya dapat karena H adalah 108 per R kuadrat. Nah, sehingga hanya dapat. Jadi ukuran kaleng yang dimaksud itu jari-jarinya 3 cm dan tingginya 12 cm ya. Jadi ya kira-kira mirip sedotan lah. Mirip sedotan ini. Sedotan besar. Ya, seperti itu cara menjawabnya. Nah, setelah Anda menjadi pengusaha catering, tentu Anda ingin berkembang menjadi pengusaha kontraktor jalan ya. Jadi Anda ingin berkembang, ingin membuat jalan raya ya, jalan raya yang menghubungkan dua kota kecil, yaitu kota asri dan pusat kota. Kota besar namanya kota besar B. Jadi A itu apa ya? Nah, pokoknya asri ya, asri. B-nya itu besar ya. Nah, kota besar terletak di Jalan Lama. Ini, jadi harus memahami dulu. Jadi Anda harus sambil membaca ini sambil membuat diagramnya. Kira-kira apa maksud dari soal ini? Jadi ada kota A dan kota B. Nah, kota besar terletak di Jalan Lama yang membentang dari arah barat
timur. Berarti Anda harus tahu dulu ya mana barat, mana timur ya. Coba kalau ada kayak gini, barat mana? Ini utara kan? Selatan. Di sini barat ya. Ini timur, barat ya. Oke? Ya, oke? Bisa? Bisa, Kalau Pak. Anda tidak tahu mana barat, mana timur, susah nanti. Nanti gambarnya bingung. Benarkah ini? Jangan-jangan saya juga nggak tahu nih. Benar, Pak. Hah? Sudah benar. Oh, udah benar. Nah, coba lihat. Kota besar terletak di jalan lama yang membentang dari barat ke timur, dari barat ke timur ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, jadi sini ke sini ya. Dari barat ke timur, Kota Asri terletak 10 km sebelah utara dari titik jalan lama sebelah utara. Jadi hanya bukan di sini. Ada di utara berapa? 10 km. Nah, ini 10 km nih. Nah, ini Kota Asri. Sorry, nggak bisa kali. Saya buat di bawah aja ya. Nggak bisa tertulis kalau terlalu ke atas. Ya. Jadi ini B-nya ada di sini, jadi sebutlah di sini. Lalu dari jalan lama ini ada kota A yang jaraknya 10. Nah, kemudian jadi yang ini bisa kita buang aja. Oh. Sampai sini aja. Kota Asri terletak 10 dari utara, dari titik jalan lama terletak 10 km dari sebelah utara dari titik jalan lama. Dan yaitu 40 km sebelah barat. Nah, sebelah barat ya. Nah, sebelah barat. Kota besar. Tentukan lokasi penghubung C sepanjang jalan lama yang memungkinkan para pengguna mengikuti ACB. Jadi kita harus cari di sini C-nya mana ya. C-nya di mana di sini yang bisa kita tetapkan ya supaya pengguna mencapai pusat kota melalui rute secepat mungkin ya. Jadi kan bisa macam-macam C-nya di sepanjang jalan lama ini ya. Kira-kira kita mau jalannya ke sini. Jadi dari A, C, B. Kira-kira kota C adanya di mana? Itu pertanyaannya. Kira-kira C ada di mana supaya waktu yang digunakan dari A ke B menjadi secepat mungkin, tetapi kecepatan maksimumnya di jalan baru hanya dibatasi 80 di jalan baru, yang ini jalan barunya, sedangkan jalan lamanya 100. Jalan lamanya udah mulus banget. Jalan barunya masih banyak lubang. Nah, itu yang pertama ini ketentuan yang pertama. Nanti soal yang selanjutnya yang bagian B. Nah, kita lihat yang A dulu ya. Seperti ini. Jadi cara menyelesaikannya tentunya Anda tetapkan di sini X-nya. Jadi Anda bikin notasi di sini. Jangan lupa dari sini ke sini 40. Ya, 40. Yang ini yang saya hapus tuh 40. Nah, berarti kita dari sini ke sini misalkan X. Boleh juga di sini yang X. Ini juga ini yang X. Kalau begitu yang ini berapa? 40 dikurang X ya. Kalau begitu yang dari A ke C berapa? Akar apa? Dari A ke C. 10 pangkat 2. Pitagoras. Jadi 100 ditambah X kuadrat. Gitu ya. Seperti itu. Jadi yang ditanya di sini X-nya berapa? Lokasi C di mana? Berapa kilometer dari B? Atau berapa kilometer dari titik yang di jalan lama ini? Atau ambillah dari B. Jadi nanti kalau dapat X-nya 40 kurang X ya, kilometer dari B. Nah, tentunya kita bikin maksimum minimumnya apa ya? Apa yang harus diminimumkan di sini? Yang diminimumkan cari di sini.
Tentukan lokasi C yang memungkinkan para pengguna mencapai pusat kota melalui rute ACB dalam waktu secepat mungkin, ya. Nah, berarti Anda harus terjemahkan dulu ke dalam waktu jarak dengan kecepatan. Masih ingat apa rumus kecepatan? X per T, ya. Nah, jadi Anda dapat X sama dengan V kali T. Jadi V-nya Anda lihat di sini 80 sama 100, sehingga nanti dalam T. Nah, jadi tinggal Anda minimumkan dalam T. Nah, kita lihat jawaban ininya ya. Nah, kita lihat di sini tadi sudah dijelaskan semua. Ini kebetulan sama gambar kita. Kebetulan di sini X-nya, ini 40 min X. Ini ya. Jadi yang mau diminimumkan adalah T. T itu adalah jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. X itu adalah jarak, yang ini seperti dalam gambar, berarti waktu tempuhnya ya 80, V1 80, V2 100, sehingga kita akan dapat T1 sama T2 ya. Nah, jadi ada 2. Nah, sekarang kita minimumkan. Ini T1 apa? Nah, coba ini. Ini langkah pertama sudah bisa dimengerti gimana? Ada yang mau ditanyakan? Langkah pertama, jadi yang mau diminimumkan T-nya. Di sini T-nya. Nah, kemudian kalau X-nya seperti itu, jadi dalam gambar seperti ini, nah, berarti kita harus nyari T. T itu ini. X, ya. Jarak, ini jarak bagi kecepatan. Nah, jadi kalau T1X waktu ya, T1X kita lihat yang ini A ke C. Jadi A ke C, jadi yang A ke C. Nah, kalau dari A ke C di sini kita jalannya berapa kilometer? Jalan baru ya. Jalan baru 80 ya. 80. Jadi jarak bagi 80, jaraknya 10 kuadrat tambah X kuadrat. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, ini T1 X sama dengan, nah kita lihat di sini jaraknya dari A ke C itu adalah akar 10 kuadrat ditambah X kuadrat, kecepatan yang diharuskan apa? 80 aja. Nah, kemudian saya tambahkan dengan dari C ke B. Dari C ke B jaraknya berapa? 40 dikurang X. Lalu jarak yang diperbolehkan berapa tadi? 100. Ya, nah ini adalah bagian A-nya. Ini bagian A-nya. Yang ini bagian B-nya. Nanti ya kita lihat bagian B-nya yang itu. Jadi kita kerjakan satu-satu. Nah, ini jawabannya langsung dua jawaban langsung dibuat dalam 2 ya. Nah, kita buat yang T1 dulu ini, cari T1. Ini T1 dulu ya. Nah, jawabannya turunannya ini kita dapat X-nya. X-nya adalah 13,3. Nah, uji turunannya. Jadi kita dapat bahwa lokasi C-nya di sini X-nya adalah 13,3. Berarti lokasi C-nya adalah 13,3 dari O. Jadi yang tadi dibuat namanya O. Jadi yang gini, jadi yang ini C-nya, ini O-nya ini. O-nya. Jadi di sini kan tadi X. Jadi 13,3 km dari O. Kalau dari B ada berapa kilometer? Atau berapa kilometer? 40 dikurang 13,3 km dari B. Nah, jadi kalau di pilihan ganda di situ ada yang bawah, berarti yang bawah yang benar. Kalau di pilihan ganda ternyata 13,3 km dari O, berarti itu ya. Jadi lihat ininya, kira-kira X-nya yang seperti itu. Jadi kalau di pilihan ganda nanti pilihannya banyak. Di sini nanti pilihannya misalnya
yang ditanya X-nya ya. Nah, berarti bisa pilihannya jarak dari C ke O, jarak dari C ke B, ya, jadi jaraknya dari B, bisa juga jarak dari A ke C, yaitu akar 10 kuadrat tambah X kuadrat. Jadi Anda yang harus nyari-nyari mana yang sesuai. Nah, sedangkan T2 dilakukan dengan cara yang sama. Dikerjain nggak T2-nya sini? Oh, ini ada dikerjain juga ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira itu bagian pertama dari kuliah ke-10 ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mahasiswanya udah 127 ya. Tadi kok lambat sekali masuknya 60-an aja. Gimana? Wilujeng, udah ngerti nggak Wilujeng? Iya, Pak. Jadi yang penting di sini terjemahkan dulu soalnya, ya, dipahami soalnya. Cara memahaminya bikin diagram atau gambar sesuai dengan soal, apa yang diminta di soal. Makanya saya katakan di sini materi yang pertama ini agak lebih sulit karena Anda harus menerjemahkan ke dalam matematis masalah nyatanya. Nah, kalau bagian keduanya tidak susah. Mudah, bagian kedua mudah, mudah-mudahan maksudnya. Oke, lanjut bagian kedua. Fungsi F dikatakan anti turunan dari F kecil kalau F besar ini diturunkan hasilnya F kecil. Itu contohnya anti turunan dari X pangkat 3 ya, itu adalah 1/4 X pangkat 4. Demikian juga yang lainnya ya. Anti turunan seperti itu. Nah, di sini ada teoremanya. Kalau F besar anti turunan dari F kecil, maka F besar, Fx tambah konstanta juga anti turunan. Ya, juga anti turunan. Itu. Nanti yang ini yang ketemu dengan teorema dasar, kalkulus nanti ketemu yang kayak gini nih. X kuadrat dx apa? Apa? SMA dulu, SMA. 1/3 X pangkat 3. Anda nulis tambah konstan kan? Betul, Pak. Nah inilah yang mendasari ini kenapa ditambah konstan. Masalahnya kenapa X tambah C juga merupakan anti turunan? Nah, coba aja turunkan ya. Coba apa turunan dari ini? Apa turunannya? Diketahui ini ya, diketahui F besar anti turunan dari F, artinya F aksen X sama dengan X. Nah, maka Anda lihat apa turunan dari ini? Apa turunannya? Sama dengan apa? Sama dengan F aksen X. Turunan konstan kan 0. Dan ini sama dengan kalau begitu ini adalah anti turunan juga ya. Nah, makanya di situ ada tambah C di sini dulu di SMA kan. Nah, dari mana dapat C itu? Kenapa kok setiap integral tambahin C di belakangnya? Nah, dari situ. Akhirnya ada ketemu rumus-rumus ini. Ya. Oke. Nanti dihafal ini. Saya mau panggil nih. Saya mau panggil namanya ditanya anti turunannya ya. Coba pertama Raihan Putra ada nggak? Raihan Putra. Oh, kemana Raihan ini? Nggak hadir ya? Oh, ya sudah. Anggita Devani ada nggak? Ada Bapak. Nah, apa turunan sin? Min cos. Oh, itu anti turunan. Itu antinya. Ini turunannya. Apa turunan sin? Cos. Cos turunannya. Kalau ditanya apa anti turunan sin, baru bilang min cos. Salah ya?
Nah, coba Nasla, ada nggak Nasla? Pak. Ada. Apa anti turunan dari X kuadrat? Apa Nasla? Naslanya udah kabur. Ya udah ini aja. Gema Sakti, ada nggak Gema Sakti Sofiandi? Ada, Pak. Apa anti turunan dari X kuadrat? Yang X kuadrat plus 1 per 2 plus 1 plus C ya, Pak? Kok apa ya? X kuadrat kok coba. X kuadrat apa? Apa anti turunan dari X kuadrat? Yang nomor 3 ya, Pak ya? Iya. Jadi X, N-nya diganti 2, jadi X2 plus 1 per 2 plus Ya, 1. enggak, langsung disebut aja. Enggak usah bilang 21. 21 kan 3 sebut kayak gitu. Jadi X pangkat 3 per 3 plus C. Ya, gitu aja ya. Atau sepertiga X pangkat 3 tambah C. Langsung aja. Ini harus hafal ini. Coba Danela Halidazia. Ada? Iya, ada. Apa anti turunan dari kosinus X? Ayo, apa? Apa? Oh, mana Danela tadi? Bapak apa soalnya, Pak? Maaf, Pak. Oh, justru saya juga udah lupa soalnya gimana dong. Apa anti turunan dari kosinus X? Apa? Sin X plus C. Ya, sin X plus C ya, gitu aja. Ya, nanti kalau yang lebih menarik, yang bervariasi, yang sangat indah nanti di besok apa namanya di kuliah ke-11 integral ya. Sekarang hanya anti turunan. Seperti ini ada soal nih. Misalkan F-nya memenuhi ini, ya, F double sama dengan sekian, F0-nya 4, F1-nya 1, yang ditanya adalah fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya apa? Nah, gitu yang ditanya. Jadi kalau ada kayak gini, mulainya dari F double ditulis, F double. F double X sama dengan 12X kuadrat tambah 6X dikurang 4. Kalau begitu F aksen X-nya, nanti di sini harus ada tambah C ya. Apa anti turunan dari 12X kuadrat? Apa? Fungsi apa yang kalau diturunkan hasilnya 12X kuadrat gitu kan? Yaitu 4X pangkat 3. Terus fungsi apa yang kalau diturunkan 6X? Yaitu 3X kuadrat. Yang ini min 4X. Nah, dari sini Anda cari C-nya. Cari C-nya. Nah, kebetulan di sini belum bisa cari C-nya karena tidak ada informasi mengenai F aksen. Yang ada cuma F biasa. Nah, turun dulu ke F biasa. Apa anti turunan dari 4X pangkat 3? Apa? Yaitu X pangkat 4. Yang ini X pangkat 3. Yang ini 2X kuadrat. Yang C X. Ya. Nah, ditambahin konstan lagi, D. Nah, dari sini cari C dan D-nya. Cari C dan D-nya. Jadi F0-nya Anda dapat D, dari F1 Anda dapat C. Sehingga inilah fungsi yang dimaksud. Ya. Saya kira itu saja tugas kelompoknya ini. Tugas kelompok ya seperti biasa 1, 2. Nah ini sudah ada rasanya tugas-tugasnya nih. Nanti kelompok 5 dan 10 paket 1 dan seterusnya ya. Nah itu. Nah kalau Anda lihat di sini paket-paket soalnya. Nah ini tuh kalau yang nomor 2 sama dengan contoh tadi ya. Ini sama dengan yang kotak nomor 1 tadi. Jadi gampang kan? Ini juga gampang.
tentukan persamaan garis yang melalui titik itu memotong sumbu X di A. Jadi kalau persamaan garis ya Y sama dengan MX tambah B, gitu kan. Persamaan garis yang memotong itu sumbu X positif di A dan memotong sumbu Y positif di B sehingga luas segitiga itunya minimum. Ya silahkan dirangkai dalam bentuk maksimum minimum. Kalau ilustrasinya begini ilustrasinya ya. Jadi Anda bikin gambar kayak gini, sumbu X positif itu yang bagian sini. Jadi di sini A, ya. Ini A, sumbu Y positif itu di sini. Jadi ini B, ini A, ini B. Nah, jadi tentukan persamaan garis yang melalui 3,4. Cari aja 3,4. 3,4 ya 3,4. Nah, di sini 3,4 ini. Ya, dan memotong berarti kan kayak gini. 3,4 ini. Jadi harus di sini, ya. Nah, cari luas ya, sehingga luas segitiga O A B minimum. Ya minimum. Jadi kita mau tahu A-nya di mana, B-nya di mana. Jadi tinggal Anda bikin di sini ini X, ini Y, gitu ya. Nah, jadi kalau gitu luas apa? Apa rumus luas segitiga? Seperdua itu kan? Seperdua kali X kali Y. Nah itu, oke? Nah sekarang cari X-nya berapa, Y-nya berapa? Garisnya Y sama dengan MX tambah B. Nah, melalui 3,4 berarti M dan B-nya dapat. Nah, dari situ semua diotak-atik ya. Melalui A sama B, A-nya ini adalah X, 0. Sedangkan B-nya adalah 0, Y. Nah, itu semua digunakan. Oh, ini paket 2 ya, paket oh ya sama aja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Saya kira cukup sekian kalau begitu. Karena tidak ada yang mau ditanyakan. Oh, Caki kayaknya mau nanya nih, Caki. Caki Aulia mau nanya apa, Caki? Iya Pak, sebenarnya rada bingung juga sama 2 soal yang di atas tuh Pak. Soal itu, cerita. Ya, soal cerita di atas yang Soalnya saya nggak ada di atasnya ini. 2 cerita, maksudnya cerita yang di kuliah. enggak Yang Pak. ini, Sudah Jalan Raya. Yang Jalan Raya itu. Sebenarnya masih bingung sih Pak nyari ininya, apa daerah asalnya tuh Pak. Oh, daerah asalnya. Daerah asalnya tentunya sesuai dengan X-nya aja. X-nya. X-nya maksimum kan 40. Karena kan panjangnya 40. Ini X-nya kan? Maksimum 40. Jadi X itu maksimum 40, minimumnya ya 0. Ya. Nah, jadi kalau X-nya 40, apa yang terjadi? C sama B numpuk di sana. Nah, C dan B numpuk. Kalau X-nya sama dengan 0, artinya apa? X-nya sama dengan 0. Berarti C numpuk di O. Jadi C-nya tegak lurus. Kayak gitu. Jadi interpretasinya seperti itu. Makanya X-nya antara 0 sampai 40. Demikian juga kalau yang nomor berapa tadi? 2. Daerah asalnya yang 2. Nah, ini mana? Ini kan di sini ditulis enggak? Untuk yang nomor 2 berarti kita lihat R-nya ya. R-nya di sini. Oh, di sini enggak perlu pakai ya. Enggak perlu pakai syarat di sini. Yang penting R-nya positif ya. Jadi daerah asalnya 0 tak hingga. Jadi yang penting R-nya positif, R-nya nggak boleh 0. Karena kalau 0 ya nggak ada kaleng. Yang ada kaleng-kaleng.
Oke, Ceki? Siapa? Ya mungkin itu sih Pak yang buat sulit di setiap soalnya sih Pak. Jadi bingung. Oh, ngomong sulit aja udah salah. Gimana nggak sulit ya? Iya Pak, betul. Ya, dilihat itu aja maksimum berapa di situ sehingga nggak ada bendanya. Yang jelas kalau ukuran selalu lebih besar sama dengan 0 itu dimasukkan. Ya, kalau terkait dengan ukuran harus lebih besar dari 0. Kalau maksimumnya ya lihat aja ininya rentang dari soal itu berapa paling tinggi. Nah, itu dia maksimumnya. Yang lain gimana? Oh, Jessica kayaknya mau nanya nih, sudah garuk-garuk kepala kayaknya pusing dia. Apa, Jessica? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Terima kasih. Oh, yang lainnya ada nggak yang mau nanya nih? Ternyata yang berani video cuma 2 orang, yang lain pada malu-malu semua. Padahal kalau mahasiswa itu harus sudah berani nih. Kenapa pada nggak berani video ini? Kayaknya takut ketahuan ini ya, lemasnya ya. Takut ketahuan lemas kayaknya nih. Ayo, mana yang lainnya? Muammar, mau nanya apa Muammar? Ada sih Pak, nanti paling coba latihan-latihan soal lagi, terus kalau ada yang mau ditanyakan, saya bisa kan ya Pak, tanya ke Bapak. Tunggu dulu, ini kok si Habudin ada di sini ya? Rasanya saya pernah ngajar deh si Habudin ini. Iya Pak, pernah. Waktu MBL semester 1 Pak. Kok kamu masuk di sini? Iya emang di sini Pak. Emang kalau begitu M3. kelas ini pernah saya ajar ya? Belum Pak. Soalnya waktu MBL kan kelasnya kelas PKU. Kalau ini yang departemen Pak. Oh, makanya saya ingatnya si Abudi itu karena murah senyum. Kadang belum apa-apa udah senyum dia. Oh ya, saya cuma ingatnya si Abudin ini, yang lainnya nggak tahu tuh pernah apa enggak. Karena murah senyum, kayak Jessica kan murah senyum gitu kan. Ada juga yang lainnya nih cuma daftar nama. Ini bukan murah senyum, murah apa itu? Nggak mau memperlihatkan diri. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira cukup sekian ya. Siapa pun nggak nanya kan? Enggak Pak. Ya. Sudah cukup. Oke, kalau begitu saya lihat ya, berarti tidak ada yang perlu saya kirim ya. Karena kan saya cuma bahas yang ada di sini. Oke, sampai ketemu lagi Selasa depan untuk responsi. Saya